Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Baru yang pagi-pagi sudah gelambian. Yang baru bergabung silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu ya, dan silakan subscribe. Anda kepoin saja video saya yang dulu-dulu, atau kalau ada permasalahan yang mendesak yang belum pernah saya bahas, Anda bisa DM ke Instagram saya nih, dan ikuti ya, follow Instagram saya biar menjadi Instagramer ya. Apa ya, kalau pengikutnya banyak itu apa namanya, Instagramer atau apa ya, nggak penting itu. Baru bangun tidur, tenang ya, bangun tidur, mandi, pakai dinas. Nah, karena semalam saya ada kerjaan, jadi tidurnya agak malam. Saya akan bahas di sini yaitu mengenai kalau kita sudah merasakan ini yang saya sebutkan nanti, berarti itu sebenarnya Anda itu sudah bisa sembuh lebih cepat ya. Bisa sembuh, bahkan Anda itu sudah bisa dikatakan sudah sembuh sebenarnya. Cuma yaitu ada kendala di apa yang harus saya lakukan setelah saya merasakan ini. Anda nggak tahu gitu, belum tahu, bukannya nggak tahu, belum tahu, atau mungkin sudah tahu tetapi Anda nggak mau menjalankan gitu ya. Nyantai dulu, ngopi ya, saya ngopi, alhamdulillah sudah bisa ngopi ya. Berarti sudah hampir 1 bulan saya sudah berani ngopi ini ya, baru ini ya, baru mau 1 bulan ini. Kalau ngerokok sudah lama, sudah 2 tahunan lebih. Tapi pesan saya, Anda jangan ngopi dulu kalau asam lambung Anda sudah asam lambung Anda masih ya bisa dikatakan masih parah-parahnya, nggak boleh ya, jangan ngopi dulu, jangan ngerokok dulu gitu. Karena ini berbincang-bincang santai, jadi saya ya lebih nyantai saja sekarang ya, lebih enjoy saja ya. Anggap saja saya bicara sebagai teman gitu, bukan bicara sebagai seorang narasumber atau seorang guru begitu, bicara santai ya. Kalau Anda sudah merasakan hal-hal yang saya sebutkan ini, berarti sebenarnya Anda itu sudah sembuh, atau Anda itu ya itu akan segera sembuh. Tetapi Anda masih bingung, kalau saya sudah merasakan ini, apa sih yang harus saya lakukan? Nah, masih bingung. Makanya di sini dibutuhkan sebuah edukasi atau motivasi ya. Tentunya di sini ya, kalau saya memotivasi Anda itu berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Kalau dari segi profesi ya, silakan Anda ke yang berkompeten gitu. Nah, yang pertama adalah sensasi tidak Anda rasakan setiap hari. Nah, ini sensasi, tapi ya nggak semua sih. Misalkan Anda sempoyongan, keliengan. Kalau saya dulu itu sempoyongan, keliengan tiap hari, bukan hampir, tiap hari gitu. Terus selanjutnya, selang dengan usaha saya, dengan ikhtiar saya, doa saya, dan atas izin Allah ya, kadang itu sehari itu saya merasakan enak, tapi seminggu sempoyongan lagi. Itu berarti apa? Itu tandanya kita masih belum bangkit itu ya, belum bangkit. Tetapi kalau misalnya
kita seminggu itu sudah tidak merasakan sensasi, terus sehari atau 2 hari kita merasakan lagi, tapi selanjutnya nggak merasakan lagi, dan itu berulang terus. Nah, jadi tidak merasakan sensasi itu lebih lama durasinya daripada merasakan sensasi. Itu sebenarnya Anda itu sudah bisa dikatakan sembuh, ya bisa dikatakan sembuh atau menuju kesembuhan itu. Lalu misalnya lagi mata blur, dulu saya tiap hari mata blur itu ya, karena saya sering yaitu terapi memandang satu titik tanpa berkedip sampai keluar air mata. Itu saya lakukan terus tiap hari. Akhirnya mata blur itu kalau saya habis terapi itu reda, muncul lagi, reda, muncul lagi. Terus selanjutnya saya terapi itu mata dalam sehari tidak merasakan mata blur, 1 jam ada aja mata blur itu, dan selanjutnya akhirnya mata blur itu hilang dengan sendirinya tanpa saya sadari. Sama dengan sempoyongan, kelayangan, sensasi mau pingsan itu ya, itu hilang tanpa saya sadari. Nah, kalau Anda masih merasakan sempoyongan, kelayangan, sensasi mau pingsan, silahkan lihat video saya yang kupas tuntas sempoyongan kelayangan 41 sampai 43. Itu sudah saya bahas semua. Sempoyongan, kelayangan, mata buram itu sudah saya bahas sering sekali saya bahas. Terus misalnya juga ada seperti di alam lain, seperti bukan diri sendiri atau depersonalisasi, direalisasi, ya. Anda merasakan seminggu tidak merasakan, merasakan lagi gitu. Itu berarti tandanya Anda itu sudah bangkit, ya, sudah bangkit, bahkan bisa dianggap sudah sembuh. Kalau saya dulu itu merasa di dunia lain, merasa bukan diri saya sendiri, itu hampir tiap hari gitu. Coba bayangkan paran mana Anda sama saya. Ya, saya nggak mau membanding-bandingkan sih, tapi ini untuk memotivasi Anda begitu. Kalau saya seumpamanya lebih parah dan bisa sembuh, ya Anda ikuti tips dari saya gitu. Dan pesan saya, kalau Anda masih minum obat, teruskan, jangan takut, ya teruskan. Kalau minum obat dari psikiater, silahkan Anda teruskan, ya. Jangan berpikir yang macam-macam, yang kita pun itu hanya menebak-nebak saja gitu. Gitu ya. Nah, pokoknya dari beberapa sensasi, misalnya Anda merasakan kayak saya 58 sensasi, tapi setiap minggunya itu berkurang 1, bukan berkurang sih, reda tapi muncul lagi begitu. Pokoknya ya durasinya nggak lama itulah. Atau sensasi itu hilang 1, terus nanti hilang lagi, dan itu sebenarnya Anda sudah bisa menuju kesembuhan lebih cepat gitu. Nah, nanti akan saya beri solusi. Solusinya apa Pak kalau kita sudah merasakan itu? Nah, karena ini akan saya bahas sensasinya dulu ya. Terus yang kedua, yang tadinya Anda sering panic attack, sudah tidak merasakan lagi. Pokoknya intinya sudah tidak merasakan panic attack lagi, sudah tidak mengalami panic attack lagi. Kalau saya dulu sebulan bisa 3 kali, ya 4 kali, sehari hampir setiap hari. Maksudnya itu dalam sehari pasti 1 kali saya merasakan itu, atau tidak, ya pokoknya durasinya seminggu bisa 4 kali saya panic attack. Dan UGD adalah tempat yang ternyaman buat saya dulu. Tapi langsung disuruh pulang sama dokter jaga itu. Kamu nggak apa-apa, sudah pulang aja. Disitulah hati saya merasa kecewa. Merasa saya ini tersia-sia, merasa saya ini dianggap pura-pura gitu ya. Nah, kalau Anda masih merasakan panic attack, walaupun seminggu 1 kali,
sebulan 1 kali. Nah, itu berarti Anda harus lebih yaitu apa? Lebih kerja ekstra keras lagi ya. Karena apa? Panic attack itu, kalau masih merasakan panic attack, itu tandanya jiwa kita itu belum stabil gitu, masih kacau gitu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Pokoknya Anda mungkin tidak merasakan sensasi apapun, hanya panic attack. Itu dikatakan jiwa Anda masih tergoncang gitu ya. Karena panic attack di sini adalah ciri khas dari anxiety psikosomatik. Itu sudah ciri khas gitu. Nah, itu ya. Panic attack sudah saya bahas, bagaimana solusinya sudah ada di video saya. Makanya kepoin video-video saya yang dulu-dulu. Terus yang selanjutnya ya, yang ketiga, tubuh tidak merasakan sensasi ya. Badan Anda ini sudah tidak merasakan sensasi. Walaupun ada sensasi, tetapi ya tidak begitu kayak seperti dulu ya, begitu ya. Tetapi hanya merasakan cemas saja. Nah, tidak merasakan sensasi, cuma mengalami gangguan kecemasan saja. Ini sebenarnya mudah ya. Sebenarnya mudah. Kok mudah, Pak? Iya. Sebelum berkelanjutan, maka yang Anda butuhkan dari gangguan kecemasan itu adalah Anda bisa konseling ke psikolog, psikiater, ataupun kepada motivator, guru spiritual, dan lain-lain. Terus yang bisa Anda lakukan adalah, yaitu apa itu tadi? Relaksasi. Nah, relaksasi. Terus selanjutnya Anda meditasi. Nah, itu. Lihat video saya meditasi yang terbaru. Semalam baru saya upload. Ya, itu. Dan kalau Anda Muslim, Anda hanya butuh yaitu selalu istighfar, zikir, istighfar, zikir. Itu. Gangguan kecemasan, kalau tidak mempengaruhi ke raga kita, itu mudah. Bisa saya katakan mudah. Hanya butuh relax, ya, relaksasi. Apalagi Anda yang merasa takut mati dan sebagainya, itu ya. Terus yang selanjutnya, tidur Anda sudah teratur, sudah bisa tidur baik siang maupun malam. Pak, saya bisa tidur malam tetapi nggak bisa tidur siang, nggak apa-apa, yang penting malam Anda bisa tidur gitu. Anda sudah bisa tidur walaupun kadang mimpi buruk, nggak apa-apa, jangan diramal. Kalau ngeramal mimpi itu jangan tanya di Google, tanya ke saya ya. Itu nanti akan saya ramal mimpi Anda itu. Dengan ilmu apa? Otak atik matuk. Kalau orang Jawa, kalau orang luar Jawa nggak tahu. Nanti otak atik matuk itu apa? Tanya sama temen Anda yang orang Jawa begitu ya. Karena ini tidak bisa saya bahasakan Indonesia saya. Nah itu, walaupun Anda masih mimpi buruk, walaupun Anda masih tindian ya, tapi sudah bisa tidur. Nah, kalau Anda masih mimpi buruk, ya wajar, gitu ya, wajar. Saya aja sampai sekarang juga masih pernah mimpi buruk kok, begitu. Terus tindian, saya sudah 2 tahun nggak tindian, tapi hari apa kemarin tuh saya tindian, tapi sebentar, begitu ya. Tahu tindian nggak? Tindian itu kayak kalau kita tidur itu kita serasa lumpuh, mau bicara nggak bisa bicara, mau menjerit nggak bisa menjerit, tubuh kita itu terkunci begitu. Nah, terus itu ada kadang timbul halusinasi. Nah, itu tindian ya, itu bukan gangguan magic atau apa, tidak, itu adalah karena saraf Anda tegang gitu ya. Itu ada bahasa medisnya, berarti itu gangguan medis gitu ya, yang perlu Anda ketahui. Tindian katanya orang ditidurin sama jin. Ya terserahlah Anda, apa orang menganggap begitu, terserah, kalau saya enggak. Nah, itu.
Terus yang selanjutnya, walaupun asam lambung Anda itu masih Anda rasakan, sensasi itu masih Anda rasakan, tetapi Anda sudah bisa menikmati makan enak. Makan enak bukan berarti kita lauknya enak, terasa enak, enggak. Cukup makan apa saja itu terasa nikmat. Nah, itu sebenarnya Anda itu ya bisa dikatakan sudah hampir sembuh, atau Anda sudah sembuh tetapi belum tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Itu nanti akan saya kasih tahu, makanya tonton sampai selesai ya. Makan sudah mulai enak, makan apapun sudah mulai enak gitu. Yang keenam, atau yang selanjutnya, 6 atau berapa tadi? Lupa saya. Pagi hari, bagi Anda yang laki-laki ya, burung Anda sudah bisa bangun. Hah? Dulu saya, waktu kenapa psikosomatis, pagi hari, nggak bisa bangun burung itu. Nah, tapi kalau sudah bisa bangun tiap hari loh ini ya, sudah bisa bangun, ataupun bukan tiap hari sih, seminggu bangun, tidak lagi, bangun lagi ya. Pokoknya durasinya itu lebih sering bangun burungnya itu kalau pagi hari. Itu sebenarnya Anda sudah sehat, baik sehat pikiran maupun sehat badan gitu ya. Karena burung bisa bangun ini, itu tanda-tanda kalau pikiran kita itu sehat, badan kita itu sehat. Itu maunya sehat ya sehat. Nah, kalau selalu berpikiran jorok itu pikirnya sehat atau tidak? Nggak tahu saya. Itu ya yang perlu Anda ketahui. Jadi ya begitu. Terus solusinya bagaimana Pak kalau kita sudah merasakan itu semua yang saya sebutkan tadi? Anda hanya butuh yaitu relaksasi, meditasi. Kalau Anda masih minum obat, silakan minum obat itu. Dari psikiater ya tentunya, atau dari dokter yang lain. Minum. Sampai dokter menyarankan Anda, atau dokter menurunkan dosisnya, bahkan mengurangi minumnya, begitu. Ya, itu harus Anda perhatikan. Anda hanya butuh relaksasi, meditasi, relaksasi. Terus kosongkan atau heningkan pikiran. Terapi mengheningkan pikiran sudah ada di video saya tiap hari. Terus selanjutnya Anda itu hanya paksa kalau Anda tidak bisa, paksa diri Anda untuk bahagia. Sudah ada di video saya. Itu hanya itu, nggak ada lagi. Kalau mungkin mentor atau motivator lain ada ilmunya lagi, silahkan Anda tambah dengan ilmu mereka gitu ya. Itu jadi Anda tidak perlu berkecil hati. Anda hanya sakit pikiran, titik, tidak ada komanya, tidak ya. Itu aja ya kawan, saya akan segera merapat ke kantor. Saya harus bekerja melayani ya, pelayanan intern dan ekstern, melayani masyarakat juga, melayani rekan-rekan saya juga gitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.